Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Nah, dalam kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian ini terdiri dari beberapa subbab. Dan yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi baik manual maupun otomatis terdiri dari dua kendali, yaitu yang pertama ada kendali umum dan yang kedua ada kendali aplikasi. Kendali umum. Nah, kendali umum ini berpengaruh atas desain, keamanan, dan penggunaan program komputer serta keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Nah, secara keseluruhan, kendali umum ini digunakan pada semua aplikasi yang terkomputerisasi dan memuat kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara menyeluruh. Dalam tabel 8.4 disitu juga dijelaskan mengenai beberapa software yang ada di kendali umum. Untuk selanjutnya ada kendali aplikasi. Kendali aplikasi ini merupakan pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi seperti proses pembayaran dan pemesanan. Kendali aplikasi ini mencakup baik prosedur manual maupun otomatis yang memastikan hanya data sah yang utuh dan akurat yang dapat diproses menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk subbab kedua ini ada penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini menentukan keadaan tingkatan risiko suatu perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh beberapa pemahaman seputar risiko yang dihadapi. Manajer bisnis yang bekerja dengan spesialis sistem informasi sebaiknya mencoba untuk menentukan nilai dari aset informasi, titik-titik kerentanan, dan frekuensi kemungkinan terjadi permasalahan dan potensi kerusakan. Lalu untuk subbab terakhir, ada kebijakan keamanan. Nah, kebijakan keamanan ini terdiri atas pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang memperoleh akses kepada aset informasi. Kebijakan keamanan mencakup kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan penetapan manajemen identitas. Perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana merupakan alat untuk merancang rencana merestorasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Lalu, perencanaan kesinambungan bisnis memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Peran auditing. Peran auditing ini memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan dalam perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem informasi individu. Auditor sebaiknya menelusuri aliran beberapa transaksi pada sistem dan melakukan pengujian. Jika sesuai, maka perangkat audit akan otomatis.